Halo, kami kelompok 7 dari kelas 9B akan menampilkan sebuah drama yang berisikan nilai-nilai persatuan. Di sini aku akan berperan sebagai Mika si perkecil. Semuanya, perkenalkan namaku Marcel dan aku berperan sebagai Felix si elf api. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Laura, aku sebagai pengisi suara Lila. Halo semuanya, kenalin aku Alvin. Aku memerankan karakter Alex dan sebagai narator. Nggak usah pakai lama, kita lanjut ke podcastnya ya. Kerajaan Ilia adalah kerajaan elf yang dibagi menjadi 4 desa berdasarkan kekuatan masing-masing, yaitu bumi, api, angin, dan air. Suatu saat elf bumi kehilangan patung monumen kebanggaan mereka. Patung monumen sendiri adalah salah satu jenis patung yang berfungsi untuk memperingati monumen bersejarah atau mengenang jasa tokoh. Sesuai fungsinya, patung yang terbuat dari kayu yang dipahat itu membentuk tokoh di desa mereka, Zeno, untuk mengenang jasanya sehingga lebih sering disebut patung Zeno. Namun yang lebih mereka khawatirkan adalah permata yang ada di dada patung tersebut. Elf Bumi menuduh Elf Api hanya karena Elf Api memiliki festival kebudayaan yang terdapat perlombaan mencuri untuk bersenang-senang. Tentu saja Elf Api tidak suka dengan tuduhan yang dilayangkan oleh Elf Bumi, apalagi mengingat tidak adanya bukti. Mereka pun membalasnya dengan mengolok-olok ritual elf bumi yang menganggap primitif. Nilia pun terbagi menjadi 2, elf air dengan elf bumi, dan elf angin dengan elf api. Meski begitu, sampai sekarang belum dilakukan pencarian patung tersebut. Kesel banget, Lah kamu kenapa kok kesel gitu? masa aku nggak dibolehin main bareng kamu lagi cuma gara kamu elf api? Ini apa karena soal konflik itu? Iya, masa ayahku bilang gini, ayah malu sebagai kepala desa yang putrinya mau berteman dengan musuh, kan nyebelin. Yang sabar aja, toh kamu masih bisa kabur dari orang tuamu. Tapi kalau begini terus ya nggak bisa, aku cari aja patungnya biar masalah ini bisa selesai. Apa kamu yakin? Kita pasti akan melakukan perjalanan panjang dan berbahaya. Iya, aku yakin. Lagian sebagai putri kepala desa, aku merasa juga harus mulai bertanggung jawab terhadap rakyatku. Konflik ini sudah membuat rakyatku kesulitan untuk mencari makan atau bekerja. Kamu punya rasa peduli yang tinggi. Aku ikut kamu mencari patung itu. Syukurlah kamu mau ikut. Aku kira kamu nggak mau ikut. Ya udah, kalau gitu ke rumahku dulu. Kita ambil perlengkapan kita. Lila dan Felix pergi ke rumahnya untuk mengambil barang yang diperlukan. Felix, kamu tunggu di luar dulu. Aku ambil peralatannya. Iya, jangan lupa bawa kotak P3K. Buat apa bawa kotak P3K? Kan nggak perlu banget. Ya perlulah, namanya aja pertolongan pertama pada kecelakaan. Berarti kotak ini penting banget kalau seandainya ada yang terluka dan membutuhkan pertolongan segera. Apalagi kita bakalan melewati perjalanan yang cukup berbahaya. Pasti ada kemungkinan kita bisa terluka. Setelah sudah selesai mengambil barang yang diperlukan, Felix, lihat ini. Ini kompas ciptaan kakekku, namanya kompas bumi. Itu buat apa? Kompas ini ia gunakan agar tidak tersesat ketika pulang sehabis berkelana. Kompas ini mengandalkan energi magnet dari permata patung Zeno. Makanya aku pikir kompas ini bisa menunjukkan lokasi patungnya. Terus bedanya sama kompas biasa apa? Walau tampilan, cara kerja, dan fungsi sama sebagai alat navigasi, keduanya tetap berbeda. Kompas biasa ditarik oleh medan magnet bumi, sedangkan kompas bumi ditarik oleh permata di patung Zeno. Hah? Magnet bumi? Emangnya bumi ada magnetnya? Ih, kamu ini. Ya iyalah, bumi punya medan magnet. Kalau enggak, pastinya kita sudah kena radiasi sinar matahari yang kuat dan berbahaya. Terus medan magnet bumi juga digunakan ketika pakai kompas. Kita tahu di mana arah utara karena jarumnya ditarik medan magnet di kutub utara. Lah medan magnet itu di mana sebenarnya? Secara geografis, kutub utara magnet bumi berada di selatan bumi dan kutub selatan magnet bumi berada di utara bumi. Nah, sekarang udah jelas kan? Ya udah, ini kotak P3K-nya. Aku juga bawa makanan dan senjata kecil. Sebetulnya kamu nggak perlu, kan aku selalu bawa panahku. Ya, katamu tadi kita bakal lewatin perjalanan yang cukup berbahaya. Ya udahlah, ayo kita berangkat. di tengah perjalanan mereka mendengar suara tangisan dari hutan jamur. Lihatlah, itu ada peri penyerbuk yang minta tolong. Ayo kita bantu. Iya ya, dia menangis dan tergeletak di sana. Ayo kita bantu. Lalu Felix dan Lila menghampiri peri penyerbuk tersebut. Kamu nggak apa-apa. Kenapa kamu nangis?
Kakiku tertusuk potongan kaca dan aku nggak bisa mengeluarkannya. Kalian bisa nggak menolongku? Tenang saja, kita berdua bisa membantumu. Ini pencetnya lah, kamu cabut dulu potongan kacanya pelan-pelan. Tolong jangan cepet-cepet ya. Udah, tenang aja. Sekarang kamu tarik nafas dalam-dalam ya. 1, 2, 3. Nah, udah nggak sakit kan? Iya, nggak sakit. Ini aku siramin air bersih buat nyuci lukanya. Habis itu aku pakein salep antibakteri. Kalau dikasih nanti sakit nggak? Kalau sakit aku nggak mau. Nggak sakit kok. Terus, salep ini berfungsi mempercepat penyembuhan luka dan mencegah infeksi. Ya udah pakein aja deh. Nih aku olesin. Dingin kan? Nggak sakit sama sekali. Wah bener nggak sakit, makasih banyak ya. Kalian kalau lewat hutan ini harus hati-hati. Banyak sampah kaca di sini. Ini biasanya dari desa Kurcaci. Mereka memang belum ngerti bahayanya sampah yang dibuang sembarangan. Sayang sekali ya sampai sekarang mereka masih seperti itu. Padahal seperti yang kita tahu, limbah seperti ini bisa buat celaka dan membuat hutan ini tidak indah lagi. Iya juga. Ini kotor sekali, padahal hutan ini pasti kelihatan lebih bagus kalau nggak kotor. Ngomong-ngomong, namaku Mika. Kalian pergi ke hutan ini untuk apa? Hai, namaku Lila. Ini Felix. Sebetulnya tujuan kita nggak kesini sih. Kita kebetulan lewat aja. Terus dengar suara tangisan, kita bergegas ke sini. Kita sedang dalam misi untuk mencari patung Zeno. Patung? Oh, kalau nggak salah aku pernah lihat ada troll bawa patung lewat di hutan sini. Troll itu namanya Alex. Aku udah yakin nggak mungkin Elvapi mencurinya. Kalau misal memang untuk mendapat permata itu, buat apa? Toh juga permata itu nggak akan berguna di luar desa Elf Bumi. Lagi pula, masuk akal troll yang mencurinya. Kan mereka suka barang-barang berkilauan. Ya udah, kita harus bergegas mengambilnya. Ayo ikuti aku tahu tempat tinggal troll itu. Anggap saja ya ini sebagai balas budiku ke kalian. Wah, terima kasih banyak Mika. Akhirnya kedua elf dan peri penyerbuk itu berangkat untuk menemukan patung tersebut. Sesampainya mereka di tempat Alex. Kompasku menunjukkan patungnya di sini, tapi aku tidak melihatnya. Mungkin saja dia menyembunyikan patung itu di balik kain ini. Itu dia patungnya. Kayaknya troll ini takut patungnya ditemukan ya. Kalian ngapain kesini? Jauhi patungku. Ya jelas kita mau mengembalikan patung ini. Gak bakal aku bolehin. Hei, maksudnya apa pakai pukul-pukul? Felix refleks membidik panahnya dan mengenai tangan Alex. Seketika itu juga Alex tersungkur kesakitan. Sini, aku obati dulu kamu itu. Kenapa kamu masih mau nyembuhin lukaku? Padahal aku telah mencuri patungmu. Terus aku telah melukaimu juga. Ya, kamu patut merasa bersalah. Udah, kamu juga lebih baik minta maaf. Maafin aku ya, aku tadi cuma mau ngelindungi Lila. Udah, gini aja. Kamu ikut pulang bareng kita. Nanti kamu minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya di depan semua elf. Kamu mau kan? Oke, aku mau ikut kalian. Syukurlah kalian semua bisa menemukan jalan keluar untuk masalah ini. Sebaiknya nanti kita pergi ke gedung penyiar di pusat kerajaan biar berita ini bisa langsung didengar oleh banyak orang. Betul juga. Mereka berempat pulang ke kerajaan Nilia. Alex, berdiri di depan pengeras suara ini. Kamu mulai bicara setelah Felix menyalakan mesinnya. Sudah kunyalakan. Kepada seluruh penduduk desa Elf Bumi, saya Alex ingin meminta maaf sebesar-besarnya karena telah mencuri patung Zeno. Saya berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Akhirnya semua selesai, gak ada yang perlu diributin lagi. Gini kan enak kalau rukun ya. Seluruh masyarakat Nilia sadar bahwa pentingnya untuk menghargai satu sama lain, baik itu dari segi kebudayaan, kepercayaan, dan lain-lain. Karena mereka paham pertikaian dan perselisihan yang berawal dari intoleransi hanya akan membuang waktu. Kepala desa Elf Bumi akhirnya memaafkan Alex dan hubungan antara Elf Bumi dan Elf Api menjadi baik kembali seperti sedia kala. Akhirnya mereka hidup rukun dan berdampingan satu sama lain. Nah, itu cerita dari kita. Gimana? Asik kan? Dari cerita ini kita sudah bisa belajar soal seni patung, P3K, medan magnet bumi, dan bahayanya limbah bila dibuang secara sembarangan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kita belajar pentingnya untuk saling menghargai dan menjaga persatuan yang ada. Betul, kalau dipikir-pikir Indonesia itu seperti Nilia ya. Hanya saja lebih beragam dan tentu saja penduduknya manusia biasa. Jadi ya bisa dibayangkan lah kalau ada intoleransi di Indonesia.
Nah, semoga video ini bisa menghibur teman-teman dan memberikan dampak positif ke teman-teman. Jangan lupa untuk like video ini dan share sebanyak-banyaknya bila kalian suka. Sampai jumpa lagi.